Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in bi rahmatihi wa 'amma kulla hayyin bi fadlihi wa minnatihi wa karamihi wa khada'atil khalaiq li kibriyaihi wa 'azamatihi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيراته بين خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال عز وجل في كتابه الكريم الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ عدو إلا المتقين. وقال أيضا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم sa'a ma yahkumun. Wa ba'du. Salam sejahtera dan selamat malam bagi kita semua hadirin kaum muslimin dan muslimat, para undangan yang dirahmati Allah yang saya cinta sayangi, yang berbahagia. Wabil khusus para kiai, para alim ulama, sedanten sederek sedulur kula sepuh lan pinsepuh, Bapak Camat yang saya hormati beserta seluruh staf yang hadir, seluruh unsur musyawarah pimpinan Kecamatan Paling, Bapak dan Ramil mungkin yang mewakili, Kapolsek dan yang mewakili, beserta wabil khusus keluarga besar Masjid Al-Muhajirin. Saya melihat banyak kawan-kawan saya di atas sana, abang dah haji di atas banyak sekali. Ini juga ya, ini saya masih ingat betul dengan dunia, karena memang saya sudah anggap seperti keluarga. Saya sudah ada Ustadz Saigon beserta rombongan, Ustadz Sobirin beserta niki keluarga Kurasing Anyar. Nopo jenenge musola ini jenengan ini? Jenenge musola ini jenenge nopo Pak? Al-Ikhlas. Jadi sedulur anyar kula. Nggih. Yang saya hormati keluarga besar Al-Ikhlas, kemudian dari Nurain Masriki, Ustadz Musliman dan kawan-kawan. Ada juga dari Pengadilan Agama, Bapak Ustadz Nurman Sarjana Agama. Juga mungkin ada yang pernah nyantri di dalam lapas Sanggau. Ini yang pada surban hijau ini yang nyiapkan jahe saya itu juga kiainya orang penjara ini. Jadi kalau pernah nyantri dalam penjara, siapa yang tidak kenal yang kopiah hitam pakai gamis ini, ya toh? Pasti dia pernah kenal, ini kiainya orang penjara, pimpinannya penjara Sanggau, ya toh, ya ini, ya toh? Nah, kemudian ini dari Baitul Mal wa Tamwil Ustaz Selamat beserta rombongan sedanten Mas Bambang, Mas Riki daripada sini, sedanten sedulur pulau, semua keluarga saya, ibu dari Sanggau maupun dari Bodok, panitia penyelenggara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Camat yang telah meluangkan waktu pada ini malam, yang saya tahu ini besarnya perhatian Bapak sebagai wujud toleransi terhadap umat yang berbeda agama. Sejatinya bahwa keberagaman ini telah lama kita bina dan telah berhasil kita rawat. Kurang lebih 74 tahun kita berhasil membangun, membina dan merawat keberagaman ini. Maka ketika kita membuat konsep kesepakatan negara ini tidak dinamakan negara Islam, walaupun pendirinya dulu meminta dalam Piagam Jakarta berkali-kali menuntut bahwa ini mesti, bahwa dalam Piagam Jakarta ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi penganutnya. Namun karena ini negara kesepakatan, datanglah tokoh-tokoh Timur. Kalau kita tambah kewajiban melaksanakan syariat Islam, maka tidak enak dengan saudara kita dari Timur. Ada orang-orang Ambon, ada orang-orang dari Papua, dari Ende, ya kan, dari Momere dan lain sebagainya. Maka kita tidak enak. Hilanglah kalimat itu dalam Piagam Jakarta. Maka kita buat negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan membuang Piagam Jakarta. Terlepas daripada itu, namun dalam Undang-Undang 45 pasal 29 huruf A, huruf 1 dan 2, tentu kita ingat bahwa negara menjamin keberagaman berbeda agama
dan negara memberikan kebebasan untuk beragama sesuai dengan apa yang ia yakini dan apa yang ia percayai sebagai agama. Yang kedua, maka agama memberikan keluasan kepada kita untuk melaksanakan praktek beragama kita sepanjang tidak mengganggu satu sama lain. Demi Allah, 74 tahun setelah lewat fase-fase ujian itu, kita berhasil menjaga keutuhan berbangsa bernegara sebagaimana Pak Camat katakan tadi. Namun diakui atau tidak bahwa 10 tahun terakhir ini disintegrasi bangsa ini hampir saja terjadi perpecahan di tengah bangsa ini. Ada yang sedang tidak baik-baik saja dengan Nusantara ini. Maka saya berpesan, banyak-banyak kulokan jaringan bandunganipun kulokan jaringan kagem Gusti Allah, doakan ini bangsa negara jangan sampai terjadi disintegrasi atau perpecahan, baik itu karena etnik, baik itu karena agama, karena kemajemukan kita telah kita rawat 74 tahun walaupun akhir-akhir ini kita sedang diuji bersama. Pesan saya, mari kita isi kemerdekaan ini dengan keberagaman ini dengan cara kita masing-masing sebagai penganut agama sudah barang tentu. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bagi yang Katolik, silahkan bagaimana Anda untuk memberikan sumbangsi saudara kepada bangsa, silahkan dengan cara yang diajarkan oleh agama saudara. Protestan silahkan dengan agama, Hindu, Buddha, Konghucu silahkan dengan agama. Sebagai Muslim sudah barang tentu kontribusinya, ayo sebagaimana yang diajarkan oleh agama kita. Sudah barang tentu semua agama ini benar, kecuali kata undang-undang orang yang tidak punya agama tidak boleh tinggal di negeri ini. Betul? Ya, undang-undang menjamin ketuhanan yang Maha Esa. Adapun konsepnya berbeda, Tuhannya tetap Maha Esa. Tadi Pak Camat sudah katakan. Tapi kalau ada orang yang tidak percaya ada Tuhan, tidak boleh tinggal di Nusantara. Betul? Ya. Maka kita sepakat agama apapun is okay, tetapi kalau tidak punya Tuhan, hengkang dari Nusantara ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai, baiklah. Memulai malam ini nampaknya agak sedikit hangat Pak Camat karena musim hujan. Tadi Pak Camat mungkin sering ketemu saya memang karena saya akrab dengan Paulus Lali, ya kan? Saya akrab dengan Moses Hermanus Monsen, ya kan? Saya akrab dengan Ontot, ya kan Pak Ontot, teman-teman saya semua. Jadi setiap lebaran dia kirim hadiah Quran, kirim sajadah dan sebagainya, hadiah Pak Kiai, karena saya rindu ingin mengadakan pengajian, tetapi karena pandemi sehingga 2 tahun ini tidak sempat mengadakan kajian, kata Pak Paulus Lali seperti itu. Baiklah Ibu Bapak, begini, karena ini musim hujan alhamdulillah sudah mulai reda. Pertama saya mohon maaf kepada keluarga saya di Bodok. Sebenarnya sudah jalan 1 tahun lebih kita bermajlis di Bodok ya Mas Edoni. Cuman karena kesibukan saya harus mengisi di Sumatera, kemudian di Jawa, kemudian rutin di Jakarta dan Banten, sehingga jadwal saya yang saya kasihkan ke Bodok setiap tanggal 26 kalau saya tidak keliru atau 29 itu harus berubah, karena saya kadang harus 1 minggu ada di Agam, 1 minggu ada di Bukit Tinggi di Pariaman, kemudian pulang lagi saya harus ngisi di Jakarta Utara, hampir semua masjid Jakut itu rutinan saya tiap bulan, kemudian Jakarta Pusat, Banten, Serang dan sebagainya, sehingga saya kondisikan setiap majlis kalau masih kepingin saya datang, maka jangan mengatur tanggal, asal saya kosong saya akan datang. Sehingga akhirnya ada beberapa majlis seperti Balai Karangan, Entikong dan Bodok mundur sosok. Kenapa Kiai? Karena jadwalnya berubah-ubah, lek mendadak itu angil mau menghentikan. Tapi terakhir Entikong datang lagi, Balai Karangan datang lagi, Pak Kiai sekarang kami ngikut, terserah Pak Kiai mau tanggal berapa, kabar saja, kami akan siap mengadakan acara. Lalek ngoten, insya Allah saya bisa. Gitu. Kalau saya Bapak suruh terbang PP Jakarta, pagi ngisi Jakarta, malam balik Kalimantan, Bapak sanggup tidak beli tiket saya balik ke Jakarta lagi? Ya toh? Maka apliknya saya atur biar saya di Jakarta seminggu, di Surabaya ini undangan 10 di Gresik sudah datang, Gresik Surabaya, itu belum bisa diterima. Sampai Ramadan tidak ada lagi kosong, ya toh? Sampai Ramadan, ya toh? Jadi mudah-mudahan nanti kita lagi datang. Nanti insya Allah sebulan sekali, sebulan sepindah saya bisa datang ke Al-Ikhlas. Kalau Al-Muhajirin tidak mengadakan, kita bisa kumpul di sini, ya toh? Atau mungkin kita rolling di sana. Karena kajian ini penting, kata Pak Camat tadi, untuk apa?
untuk memperbaiki bangsa dan negara serta agama, yaitu dengan cara kita masing-masing. Shallu ala Nabi Muhammad. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ngapunten kepada Ustaz Norman dan Ustaz Slamet serta kawan-kawan. Kita ngaji malam ini. Ibu, begini, Isra Mi'raj, saya ingin, karena ini kali pertama saya ngisi di Al-Ikhlas, saya coba membuka sedikit saja, karena kalau membukanya terlalu luas maka sedikit mengambil hikmahnya. Isra lek cara yang Jawi saking basa Pak Yai, menurut bahasa Isra itu berjalan malam. Sering saya sampaikan, jadi ngapunten kepada jemaah tanggal, saya haruskan ini kali pertama, tidak mungkin saya tinggalkan ini yang paling mendasar dari Isra Mi'raj. Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Isra secara harfiah, kata anak pondok lughah, kata orang-orang ngambil sastra Indonesia secara etimologi, maka Isra niku jenengi artinya pun Isra berjalan malam, berjalan melampah dalu dan berjalan malam itu arti bahasa Arabnya Isra. Yang kompak dong, Isra. Dahulu di Timur Tengah ada satu bangsa yang punya kebiasaan setiap kali akan pergi berniaga, pergi berdagang, keluar rumah, mereka punya tradisi orang yang Jawi ngangge primbon. Kata orang Melayu pakai ilmu pelangkah. Kalau keluar jam 9 pagi hari Senin nanti akan ketemu ini. Nah kan begitu. Biasa banyak yang pakai macam itu, ya tahu? Lek Jawa ini primbon itu. Orang Timur Tengah ternyata juga pakai. Mungkin Dayak juga punya, Jawa punya, Madura punya, semua kita punya, petua namanya. Sehingga dahulu orang Timur Tengah ada sebagian kabilah punya kebiasaan, setiap kali keluar rumah dia melihat ke atas lawang, di atas pintu, dilihat ke atas. Kalau ketemu burung gagak sedang terbang, itu isyarat petaka. Jadi kalau keluar rumah ada burung gagak, maka itu tanda ada petaka, nggak boleh keluar rumah. Hari berganti hari, keluar lagi ada lagi gagak, nggak jadi, nggak potensius, nggak jadi dia berangkat dagang. Minggu berganti minggu, mau keluar lagi, nggak jadi lagi. Kenapa? Masih ada gagak. Hari ganti hari, minggu ganti minggu, bulan bertukar bulan. Mereka bingung. Kalau seperti ini yang bikin mati bukan gagaknya, tapi kehabisan barang makanan dalam nengoma. Yang bikin mati sebenarnya bukan burung gagak, tapi makanannya, persediaannya habis. Sama seperti corona, ya toh? Yang bikin mati orang-orang di kampung itu bukan coronanya, lockdownnya yang bikin mati, gitu. Saya sampaikan di Jakarta, macam mana orang tidak mati, gitu. Masyarakat kita Dayak, saya banyak keluarga saya, Ribun, orang Ahe, orang Tebang, banyak keluarga saya yang menikah dengan berbeda agama. Mereka bilang, Pak Kiai, yang bikin mati kita bukan coronanya. Kalau kami tidak boleh keluar rumah, bagaimana tidak mati, Pak Kiai? Rumah, tiap rumah di lockdown, pergi ke hutan tidak boleh, pergi ke pasar tidak boleh. Yang bikin mati orang pasar bukan COVID, tapi tidak isuk dagang. Kenapa Pak Kiai? Bagaimana caranya untuk membayar pajak, membayar ruko, listrik dan sebagainya karyawan kalau coronanya masih ada? Maka saya bilang ini sebenarnya COVID ujian dari Allah, pernah terjadi di zaman dulu, cuman orang dulu menyikapinya lebih cerdas. Saat niki Pak Kiai banyak yang paniknya yang bikin masalah jadi ruwet dan tambah besar. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai, kita lanjut. Setiap kali keluar rumah ada gagak, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, mereka punya akal. Lek koyo ngono, mate awak kula jeng-jeng. Kalau macam ini mati awak lah. Mana bisa kerja kalau tiap keluar rumah ada gagak? Mereka punya akal. Kalau begitu, kita keluar rumah cari waktu malam saja. Kenapa? Kalau malam hari jangankan ada gagak, tak ada gagak, ada gagak pun tak nampak karena malam.
Akhirnya kebiasaan itu setiap pergi ke Syam, ke Syria, ke Suriah, ke Yaman, ke daerah Jazirah Arab seperti Yordan, Oman, Aman, mereka kebiasaan keluar malam. Sampai akhirnya ini menjadi tradisi, maka dijulukilah bangsa ini dengan sebutan Israel. Israel itu berjalan malam. Orang yang suka keluar malam disebutlah orang Israel. Anak cucunya kebiasaan keluar malam disebutlah Bani Israel. Israel berjalan malam, predikat orang yang suka jalan malam namanya orang Israel. Secara bahasa kata ulama tafsir, ini sejarah Bani Israel. Berarti kalau begitu Pak Kiai, boleh dong kita berkesimpulan ternyata orang Israel itu tidak harus ada di Arab sana. Ternyata Israel pun ada di Bodok dan Seboto. Betul nggak itu? Ya kan? Bagaimana cara mencarinya Pak Kiai? Gampang. Nanti Pak Camat kalau kita sudah pulang jam 12 malam, kita sudah kunci rumah, masih ada yang keluyuran mondar-mandir, bongkar mesin air orang, itu orang Israel itu. Ya kan, bongkar ruko orang, bongkar motor orang, itu yang keluyuran malam-malam gak karuan, itu keturunannya Israel, orang yang suka keluyur malam. Secara harfiah seperti itu dulu kita mengkajinya. Terlepas secara istilahi nanti kita kaji di kesempatan yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita tak bahas ini lebih panjang, baiklah kita masuk kepada hikmah. Pak Kiai, itu malam apa istimewanya? Ngeten Bu, kalaulah kejadian itu terjadi di abad ini saat manusia sudah menemukan pesawat terbang, mungkin ada yang berkata, oh inilah pesawat paling canggih yang dinaiki Muhammad. Tapi anehnya, itu zaman jangankan pesawat, motor bahkan belum ada. Motor dalam segala jenisnya, karena motor dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggerak semua mesin, baik itu di sepeda motor, baik itu di sepeda, baik itu di mobil, baik itu di pesawat, namanya motor saja, mesin penggerak. Belum ada di zaman itu. Tetapi anehnya Allah berani mengatakan, aku yang memperjalankan Muhammad. Kecepatannya seperti apa Kiai? Ibu, kalau ibu ngaji kecepatannya, Masya Allah. Seperti apa kecepatan buruk itu Kiai? Rasul mengabarkan kalau buruk mengangkat kaki depannya, maka kaki belakangnya masih menempel di tanah, kaki depannya mengangkat seperti kuda Mustang itu, maka sejauh mataku memandang, maka kaki buruk itu sampai ke tempat itu. Subhanallah. Pak Kiai, kecepatannya seperti apa? Yuk kita buat sederhana saja. Kalau saya cerita buruknya versi Quran, rumit kita memahaminya. Sederhana saja. Seperti apa Pak Kiai? Kalau kata Qurannya tadi, "Au kasaybin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa baraq." Kendaraannya namanya buruk, kecepatan kendaraan itu baraq. Ini dalam Al-Baqarah. Yang kedua kata ayat Quran, yakadul barqu. Yakadul barq disebut lagi buruk tapi dengan baraq. Kata ulama tafsir, seakan-akan Allah ingin mengatakan Muhammad naik kendaraan bernama buruk, kecepatannya baraq. Barok itu apa Kiai? Kata ulama, seperti gelombang cahaya. Kata astronom barat, seperti gelombang cahaya. Pernah tidak Bapak berpikir? Ini saya bikin sederhana ini, jangan bahas buruknya. Barok itu apa Pak Kiai? Seperti kilat saat menyambar. Pernah lihat kilat menyambar? Betul. Itu di langit cahayanya, meledaknya di Seboto. Macam mana cepatnya itu cahaya dikirim? Hancur pohon sawit. Macam mana itu kecepatan cahaya dari langit sampai ke bumi dalam hitungan detik? Itu barok namanya.
buruk kendaraannya, bar kecepatannya seperti kilat menyambar. Bayangkan kalau dianalogkan dalam ilmu fisika bagaimana Kiai? Yuk saya bikin sederhana lagi. Begini, Bapak pernah enggak, ini kan tiap hari hidup listriknya, pernah tahu enggak di Kalbar, kalau di Jawa mungkin saking Jawa kan kata nih, pembangkit listrik Jawa, Sumatera, Bali itu adanya di Paiton. Di Paiton gitu. Kalau kita mau ke Bali kita lewat di Paiton itu kalau gensetnya, generatornya di starter jam 5 tepat sore, jam 5 sore listrik Bali nyala, listrik Sumatera nyala, listrik sepulau Jawa nyala, termasuk Jakarta. Macam mana lajunya itu cahaya di kiri, hidup Jawa Barat, padahal mesinnya ada di Jawa Timur. Hidup Semarang, hidup DKI, hidup Sumatera. Anda usah jauh lah, mungkin banyak yang belum pernah tahu Pulau Jawa. Ya tapi mungkin Jawa Japon kabeh kayaknya toh Jawa ya toh. Aku saking Jogja Pak, tapi aku ini nggak ono wong Jogja ngomong aku nggak ono. Sampai saya ngomong saking pun dia Mas, aku S2 saking Jogja, aku ono aku. Wong Jogja nggak ono aku, ya toh. Dan itu keren tuh ya san. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai ya sederhana Pontianak saja. Kalbar, Bapak tahu pembangkit listrik terbesarnya ada di Sungai Raya. Teman saya bilang, direkturnya bilang itu 1 jam paling sedikit 200 drum besar 1 jam. Itu habis minyaknya. Sungai Raya, Siantan yang PLTU. Kalau jam 5 dia starter, nyala listrik putus bau. Macam mana lajunya dia kirim listrik? Nyala sambas Bengkayang. Jam 5 sore sampai ke Sintang Melang. Macam mana lajunya itu cahaya? Berat Pak mikirnya Pak. Yuk kita bikin sederhana lagi. Bagaimana kecepatannya Pak Kita bikin sederhana sampai kita mudah mencernanya. Pak, pesawat apa kira-kira yang bisa secepat itu? Kalau Bapak naik pesawat ulang alik, itu gasnya dipul tarik ke atas, gas pesawatnya gini, gitu, ke atas dorong. Kalau yang begini itu motor kalian, ya toh. Jadi jangan Bapak kira gas pesawat ini nggak ada pesawat digas begini. Itu motor Astrea Prima zaman dulu. Kalau motor zaman sekarang yang Mac itu sedikit aja gini tak laju dia. Tapi kok yang begini ini biasa motor-motor tua. Yang maka ya sama jadi Pak Kiai, itu pesawat kalau ngegas itu 1.200 kilo per jam. Itu pesawat Boeing 838, 737, 939 itu kalau gas 1.200. Kira-kira saya tanya Bapak, kalau Bapak naik pesawat diam di sayapnya dengan kecepatan 1.200 kilo per jam, mentalor, planting modar, modar, sallallahu ala Nabi Muhammad. Mampus itu orang itu ini. Planting Pak, itu baru 1.200 kilo per jam. Kendaraan yang dinaiki Muhammad 16 juta mil per 1 detik. Dari sini lompat ke bulan 1 detik saja. Lihat bulan sudah. Tadi cahaya kilat itu tidak usah contoh dengan berisik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu contoh sederhana. Pak Yai cuma bikin sederhana, saya bikin Bapak sampai masuk akal. Mampu Pak Kanjeng Nabi itu Pak seperti itu? Estu ini enggak iso. Tapi Allah bilang aku yang melakukannya. Kalau aku yang melakukannya, walau menurut engkau enggak masuk akal, ya iso aja. Bisa sederhana. Yang terakhir contoh lajunya seperti apa Pak? Nggak usah bayangi pesawat, karena banyak orang sebut tuh nggak tahu naik pesawat. Nah kan, yang kelihatan muka naik pesawat kan kelihatan itu pun cuma 10 tahun sekali, ya kan? Oh Pak Kiai ini sombong ya rupanya. Oh iya, aku tiap 2 minggu aku terbang. Sombong, aku undang lagi nggak apa-apa, nggak undang naik. Pak Kiai kita lanjut. Itu Bapak kalau naik motor sederhana saja, ini tidak usah nyontoh yang berat, motor saja. Zaman sekarang Bu, bisa akhir ibu, bisa akhir saja dulu.
kok enggak gempal mriki niki lho. Muga-muga selamat, amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada motor zaman ini Pak Camat yang paling laju, pasti tahu semua. Motor itu sering nyalip di tikungan. Kodenya 46. Namanya Rossi. Wah, apa? Namanya Valentino Rossi. Bapak nggak usah bayang pesawat, repot. Bayangi buruk, repot. Membayangi kecepatan 19 juta mil per detik, repot. Bayangi motor Rossi 500 cc 1 jam dia bisa melompat 500 kilo. Berarti Bapak kalau sini Sambas 250 pp dia bisa 1 jam. Itu motornya Rossi. Bapak ada yang bisa naik motor ke Sambas pp 1 jam? Ada Pak, cuman mau tiar. Ya Pak, ada Pak, pulang cuman tinggal nama saja. Ya, Pak. Itu motor Rossi kalau 250 kilo setengah jam. Yang penting nggak boleh ngewe, harus nengok terus. Di tikungan pun gitu, sampai ke daerah nyemplung habis. Iya toh, banyak tinggal semua orangnya. Itu Bapak kebayang PP Sambas 1 jam, macam mana cepatnya buruk itu, Pak Yai. Masuk akal lah? Gak masuk gak masuk gak masuk akal. Berarti kan Nabi Isra itu gak masuk akal, gak masuk akal. Sampai detik ini saya ceramah, kata ulama, para ulama tafsir, para ilmuwan, gak ada akal manusia yang mampu menerima bagaimana besar dan dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj. Tapi bedakan, gak masuk akal bukan berarti gak benar. Yo, sekarang saya mau tanya, ya toh, banyak hal gak masuk akal tapi benar, ya toh. Sekarang saya mau tanya ibu, ingat kisah Nabi Ibrahim? Ini mau di Injil, di Taurat, di Zabur, di Quran, karena kitab ini empat-empatnya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orisinil dari Allah. Apa kata Allah? Ketika Namrud berkata, harrihu, siapkan kayu bakar seperti gunung besarnya. Wah, terkata tenang, kayu bakar podo di gunung. Delokan dari sampai Semarang dan Kendal, yang berbas delokan tuh sampai mungkin di daerah dekat sampai Gunung Merapi, itu kayu sebanyak itu. Dihidupkan apinya, Ibrahim dilempar ke dalamnya. Tapi Allah hanya berkata, kulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Allah cuma berkata, hei api, datiyau awakmu Adam, dinginlah engkau, jangan mati, selamatkan Ibrahim. Hebatnya Allah. Allah tidak mau suruh api mati, cuman Allah hilangkan karakter dasarnya. Karena api fitrah dasarnya pasti membakar. Ada api yang tidak bakar kayak tidak ono. Lek ra percaya, sumetan rokok masing-masing. Itu menjawab kok angilman. Kalau ada yang tidak percaya api membakar, hidupin rokok masing-masing. Saya halalin sebentar. Udah itu tetelin di kulitnya masing-masing. Pak Yai, itu api sebesar gunung. Allah bilang adamu awak berdan wassalam, selamatkan nabiku Ibrahim itu. Namrud tertawa dengan bala tentara itu, boyu. Sudah mati itu rasul utusan Arab, sudah mati itu utusan Allah, dan dibakar semuanya. Ibrahim di dalamnya, mereka kira sudah mati, mereka lupa ada Allah. Besok pagi apinya habis kayu bakar, Ibrahim keluar dalam keadaan menggigil kedinginan, dibakar kedinginan. Ono Pak Yai, illa Nabi Ibrahim. Keluar Ibrahim dalam keadaan menggigil Pak Camat. Namrud kaget Pak Camat, ini orang kok bisa selamat? Dia lupa ada Allah di balik Ibrahim alaihissalam. Masuk akal Pak? Enggak masuk tapi Allah kar. Isra Mi'raj masuk akal Pak? Enggak masuk tapi Allah kar. Allah mau. Nabi Ibrahim Pak enggak masuk akal Pak, tapi Allah mau. Ingat Musa. Biar saya cerita semua agama. Ini yang tidak ada khilafiyah di kalangan ulama. Tanyakan saja pemegang Injil, Taurat, Zabur, kisahnya sama.
Musa versi kita, Moses versi saudara kita, ya kan? Moses, jadi kalau bikin anak boleh bikin nama Moses, dalam ejaan Ibrani ya Moses, dalam ejaan kita Muhammad, dalam ejaan Ibrani Muhammad, ya kan? Jadi boleh buat nama itu, ya kan? Sulaiman, Solomon, kan saudara kita, meleset sedikit tidak apa. Qul huwallahu ahad, kata Ibrani, qul huwallahu ahad. Mana apa? Tapi jangan sholat sambil baca qul huwallahu ahad. Boleh buat aku ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita lanjut. Musa sampai di tepi laut merah ini biar tauhidnya kuat dulu Pak. Kalau tauhidnya kuat baru ngaji hikmah. Karena ini zaman tauhid kita yang sering lemah, gitu. Sampai di tepi laut merah, umatnya berkata, ya Musa, matilah kita. Itu Fir'aun dengan ribuan tentaranya, lengkap dengan senjatanya, akan membunuh kita. Kata Musa, tenang. Sama seperti Nabi bilang, la tahzan, innallaha ma'ana. Saya senang tadi anak kecil momennya Isra Mi'raj yang dibaca wadduha. Kan tidak biasa toh? Biasa kalau Isra Mi'raj yang dibacakan subhanalladzi asra. Ini anak kok baca wadduha, saya senang. Ya toh? Berarti dia nantangin saya suruh bahas ini ayat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya Muhammad. Ternyata momen Isra itu ada di Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau ya Muhammad. Mungkin Abu Thalib meninggalkan engkau saat ia meninggal. Mungkin Khadijah meninggalkan engkau. Kaummu meninggalkan engkau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan engkau ya Muhammad. Ini Isra Mi'raj. Ini tepat ayat yang dibaca oleh anak kita. Sama dengan Musa. Kata Musa, tenang awakmu kabeh. Berarti Musa itu yang Jawa Pak, lek terjemah Jawa kaya ngono. Tenang ya kita Nabi Musa. Inang kaunya pusing-pusing kepala kuning. Bola stoga lagi ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Tenang ya kita. Tuh nak nyebrang laut merah tuh jual sana. Koti cerita laut Pak Camat. Pak Camat pasti tahu saya naik pesawat, ya kan? Laut itu bukan versi kita di Kalimantan. Karena laut versi kita di hulu ini, Sungai Kapuas itu laut. Naik rumah ikaunya ada tepi lautnya dia. Ya kan, di rumah kau tidak ada laut itu kata orang Jawa kali. Ya toh, kalau kata orang Banten itu kali di sana nih. Ya sama dengan Kapuas itu, ya toh. Laut itu tidak lihat tepinya, sampai tepi laut. Musa ini laut, ini Fir'aun dengan ribuan tentara. Kata umatnya, mati awak ada penyuruh, mati. Kata Nabi Musa, tenang awakmu kabeh. Allah mada ninggal kita kini tenang. Jangan khawatir awakmu. Innallaha ma'ana. Sebentar Allah turunkan wahyu. Idrib bi'asokan bahar. Musa pukul laut merah itu. Keluar tongkatnya, terbelah laut merah dari Palestina, Mesir sampai kepada Saudi. Masuk akal enggak laut merah berubah jadi jalan raya itu? Masuk akal? Enggak masuk akal. Oh cuma oleh tongkat kok iso terbelah. Ya toh, macam mana logikanya Pak Yai? Tongkat bisa belah laut berubah jadi jalan darat. Enggak masuk akal. Tapi Allah ini dalam agama, semua agama yang dibawa nabi-nabi bercerita tentang ini. Kata saudara kita, selamatnya Musa diperingati sebagai hari raya Paskah. Kenapa? Maka mereka puasa. Setiap kali datang tanggal 10 Muharram mereka puasa. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah mendapati orang Yahudi sedang berpuasa. Kata Rasulullah, kita berpuasa hari ini. Ya Rasulullah, walakinnal yahud yasumuna yawma ini. Tapi orang Yahudi juga puasa ini hari ya Rasul. Macam mana ya? Tanggal 10 Muharram sama puasa juga. Ya kan? Kata Rasulullah, nahnu ahaqqu minhum ala Musa. Kita lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada mereka. Kata Rasulullah, kata Rasulullah, seandainya aku akan hidup tahun depan, hari tahun 9 Hijrah, aku akan la asummanna yawmat taswa.
aku akan puasa tanggal 9 Muharram. Tanggal 10-nya sudah puasa, tapi Nabi bernazar, kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan merubah bukan hanya tanggal 10, tanggal 9-nya aku akan berpuasa. Ternyata tahun 10 Hijrah Rasulullah meninggal dunia. Maka hadis ini tidak pernah dilaksanakan Nabi, tetapi menjadi sunnah qauli. Nabi punya niat puasa 9 Muharram, tapi Nabi tidak pernah melakukannya. Kata Nabi, kalau aku masih hidup tahun depan, aku puasa tanggal 9, tanggal 9. Ternyata Nabi tanggal 10 Muharram, bulan 10 Muharram, bulan 10 Hijrah, Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal, tepat seperti tanggal lahirnya 12 Rabiul Awal. Maka tidak puasa Nabi tanggal 9, tapi kita disunnahkan puasa. Maka jangan suka ngomong bid'ah, Nabi tidak pernah puasa itu bid'ah, Nabi tidak pernah melakukan bid'ah itu neraka kabeh jondere. Jangan ikut aliran yang suka bid'ah, semua orang bid'ah. Sholatmu keliru bid'ah, kopi yang mana bid'ah. Jangan ikut kalau ada yang macam itu. Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Belum selesai, kita selesaikan dulu bab ini. Belah Laut Merah, lewat Nabi Musa, Fir'aun nyusul dari belakang. Sampai Musa ke tepi, Fir'aun tenggelam. Jalan yang terbelah itu berubah menjadi lautan kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan Allah abadikan. Wa najjaynaka bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Fir'aun, ku tenggelamkan engkau, tapi ku selamatkan tubuhmu. Coba yang saya tanyakan pertama, laut terbelah jadi daratan, masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tapi Allah mau. Maka ada pepatah begini, sebut Allah ke muhtaj Allah kisi ka muhtaj nahi hai, Allah se hota hai makhluk kuch nahi hota, kuchu hota hai. Bapak tahu artinya itu, Pak Camat tahu deh, berarti dia tahu, ya kan? Nah yang terakhir itu kurang guyu kan sampean Pak, ini candaan Pak kucu hota hai, tapi yang 4 benar. Allah kepadanya semua berhajat. Makhluk Allah tidak punya hajat pada mereka sedikit pun. Catat baik-baik. Kepada Allah semua berhajat. Yang belum kawin tuh yang main marawis itu hajatnya tiap hari mudah-mudahan tengah mukul marawis kecantol anak gadis di sini. Itu bayangannya betul. Nanti kecantolan tenanan ya. Ini mondar mana? Ini artisan gue itu ngerain. Tidak ada hentinya tiap hari itu. Jadi kalau bapak mau jadi mantu lagi tidak usah repot, nih bujang-bujang semua. Termasuk Mas Riki pengen nambah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua Pak Yai, aku tidak pernah berhajat pada yang sudah menikah hajatnya ya Rob, kayak aku anak mintanya pada Allah. Yang dah nikah minta anak dengan Allah. Gitu. Setelah punya anak, ya Allah, tolong berikan aku rezeki untuk membesarkan anakku. Minta pada Allah semuanya. Gitu. Setelah dapat anak, dapat rezeki, ya Allah, panjangkan umurku, ingin melihat anakku bahagia setelah ia selesai pendidikan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi Allah tidak pernah minta kepada kita barang sekalipun. Maka yang pertama, kepada Allah semua berhajat, tapi Allah tak pernah berhajat kepada kita. Allah kesika muhtaj lihi. Allah sehat, Allah maha kuasa, makhluk kuch lihi hota. Makhluk ini tak kuasa apa-apa. Jangankan sampai belah laut, dibakar apinya jadi dingin, terbang ke langit pakai kendaraan buruk. Jangankan macam itu, ya kan? Kita tidak usah jauh-jauh. Waktu sakit gigi saja kita tidak kuasa mengobatkan gigi kita, ya kan? Yang preman lah kumis kita melintang tukang menakut meteni wong. Waktu sakit gigi sama menangis. Gitu loh. Ini gambaran apa Pak Yai? Ini kita tidak kuasa ngatur gigi kita. Berarti untuk gigi ini bukan punya kita, karena tidak ikut aturan kita. Gitu. Waktu mau sakit kepala, coba yang paling hebat, jangan sakit. Tidak bisa, tetap sakit kepala Pak, karena ini bukan punya kita. Gitu. Kalau ada yang bisa ngatur, jangan tua-tua, tetap muda, tidak bisa. Gitu.
Kata Nabi, ada dua penyakit yang tidak ada obatnya, tua dan mati. Umur umatku kalau tidak 60 sitin, 70 kata Nabi, habislah umatku. Itu penyakit tidak ada obatnya. Maka saya bilang jangan sering-sering check up. Makin bapak sering check up, makin cepat mati. Ya kan? Nah, yang lama mati itu yang macam ini model, ya kan? Yang manen sawit, motong gotah, orang sangkong ini lama mati ya. Tengok sidak ngana apa ya pak? Nek tua-tua berjalan madhab sendal. Berapa yang mau ini? 89 tua ya. Jalannya masih tegak. Berapa umur Dato? 97. Nah coba ini ditanya berapa umur? 58. Miring semua jalannya sudah. Ya kan? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sebelum kita lanjut, maka saya pesan lek sewita 70 habis game. Pak Camat kata Nabi kita kalau tidak 60, 70 habis umur kita. Maka saya pesan jangan banyak-banyak check up. Jangan. Ya, karena makin banyak check up makin cepat mati. Yang bikin cepat mati itu apa? Bapak lihat kolesterol musim durian. Kolesterol 450 datang musim durian. Macam mana? Nengok durian ngeces. Ya tahu, kepingin makan durian tapi kolesterol. Yang bikin mati bukan kolesterolnya, mati kepinginnya itu. Ya tahu, maka saya pesan ini mudah-mudahan sehat semua. Kalau amin Allahumma. Menurut umur kulo kalian jenengan ini rasuwen deh, tidak lama lagi. Kalau tidak 60 ini kan rata-rata 60-an. Ini banyak yang tidak lama lagi. Saya tidak nyumpahin, cuma tidak lama lagi. Paling kuat 4-5 tahun berangkat sudah. Jadi rencana mau kemana di sini? Udah siap-siap belum? Monggo siap-siap, amin Allahumma. Ya basyiral khair ya Rasulullah, ya dalilan nur ya Habibullah. Sama-sama. Ya Habibullah. Ya
Baiklah, ini sesi pertama pengajian kita. Insya Allah kalau waktunya cukup 3 sesi, jika tidak 2 sesi saya akan tutup insya Allah. Sesi yang kedua, Pak Kiai, pesan yang pertama yang ingin kalau sampaikan, Bapak boleh punya mau, saya boleh punya mau bersama Ibu, Allah juga punya mau. Saya pengen tanya, semua kita punya mau, yang terjadi mau Allah atau mau kita? Maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh begini, Bapak kepengennya yang jualan es, mudah-mudahan ini musim kemarau panjang, gitu, yang totolan es, mesti tiap orang jual es pengennya kemarau panjang. Kalau bisa setahun jangan hujan-hujan. Mosok Pak Egi open payu supaya laris laku. Yang jualan mantel sama payung beda doanya. Pak, ya Allah kalau dapat hujan jangan berhenti-berhenti. Apalagi yang punya jasa mobil double gardan untuk ngelansir buah sawit. Ya toh, doanya hujannya terus tuh supaya mobil laris disewa untuk ngelansir sawit orang yang tidak punya double kabin. Doanya beda itu. Yang jualan mantel mudah-mudahan hujan terus, jualan payung kalau kemarau nggak payung. Yang jualan es mudah-mudahan kemarau biar payung. Satu doanya minta hujan, satu minta panas. Macam mana cara Allah ngasih? Dikasih hujan yang satu sedih, yang dikasih kemarau yang satu sedih, kasih saja hujan panas. Ujung-ujung nggak berani keluar dari rumah. Jadi Pak, ini maunya Allah. Kalaulah doa kita itu sakit damel wong mati, enggak untuk penjahat. Karena sumpah kita bisa bikin orang mati, tidak ada penjahat di sini. Waktu BBM naik, apa sumpah Bapak? Sudah mati di BUMN Pertamina. Itu begitu doa kita. Ya loh, waktu BBM naik, sekarang minyak goreng langka kan? Mudah-mudahan mati orang yang menyembunyikan minyak goreng, kan begitu doa kita. Kalau ada yang kecolongan mesin air, apa doa kita? Mudah-mudahan pusing curi mesin air aku, katakan gitu. Ada yang kecurian motor, mudah-mudahan mati dicuri motor aku. Ada yang kena curi motor sawitnya, mudah-mudahan mati dicuri sawit aku. Tapi mati Pak, tidak mati karena Allah belum kasih dia mati. Kok Pak Kiai tahu dia tidak mati? Sebelahnya kampung besoknya kecurian juga kok. Dari malam sampai di sini didoain mati, kampung sebelah kok malah kemalingan lagi. Ternyata belum mati maling yang tadi malam itu. Ya toh, Pak Yai, Allah punya mau, kita punya mau, yang terjadi mesti karena Gusti Allah Subhanahu. Ini pesan saya buat kita, akal manusia tidak masuk akal Isra Mi'raj itu, tapi Allah mau maka terjadilah apa yang Allah mau. Macam mana cara melakukannya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka setiap baca Yasin, ibu lek rampung maos Yasin, pantunganin pun jenengan apa? Subhanan munaffisi an kulli madyun, subhanan mufarriji an kulli ma'zun, subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun. Maha suci Allah yang menjadikan kekayaannya antara kaf dan nun. Kekuasaan Allah itu antara huruf kaf dan nun, kaf dan nun. Kalau digabungkan kaf dan nun berarti kun. Maka setiap baca Yasin, subhana man ja'ala khazainu bainal kaf wan nun. Kekayaan Allah itu hanya antara kaf dan nun. Kalau dicampurkan dicampurnya Allah turun tidak siji, maka jadilah apa yang Allah mau, yaitu kun. Maka Isra Mi'raj itu tidak usah ngaji akal.
ngaji hati, ngaji iman, ngaji akal gak masuk akal, tapi ngaji iman. Allah cukup berkata, kun ya Muhammad alal zuhari buruk, tetaplah kau di atas pundak buruk itu ilayya, naik menghadap aku. Maka Muhammad tidak akan bergerak lagi, walau menurut akal itu tidak masuk akal, tetapi menurut Allah kecil. Maka Allah berkata, subhanallah, hanya aku sing iso, hanya aku yang bisa melakukan itu. Benar? Subhanallah. Awakmu jangankan melakukannya, mikir ae ra iso. Mau iku lho cerita Valentino Rossi mumet kabeh. Ya toh, jangankan Isra Mi'raj kamu tidak mampu kata Allah, tapi buat aku itu kecil. Maka saya ingin menyampaikan pesan yang pertama, ayo jangan pernah berserah, menyerah dalam kehidupan ini, karena ada Allah yang maha besar tempat kita bersandar. Insya pesan pulau Senteng Pindu ini masuk ke tauhid sedikit. Apa pesan yang kedua, kita baca selawat sebentar, satu kali baru saya bahas. Turi putih ditandur neng kebon aku, ono ceret tiba nyemplung wairo kembangi Sallu ala nabi
Terus kita lihat, ini terakhir ceramah kita insya Allah. Saya tidak biasa ceramah lihat jam, tapi saya akan lihat jemaah. Kalau sholawatnya ramai kita terus, tapi kalau makin sedikit saya akan berhenti. Saya tahu diri, walau saya pakai jam, tapi saya tidak lihat. Biasa saya 2 jam, paling sedikit 3 jam saya ceramah biasanya. Ya toh? Kemarin ceramah di Surabaya jam 12 mulai, jam setengah 3 baru selesai. Jadi nanti malam kalau saya baca sholawat, sholawat ala Nabi Muhammad, sholawat rame macam tarawih itu, nah kita terus sholawat ala Nabi Muhammad, sholawat balik ya rame. Jadi kalau suaranya rame, hitung-hitung latihan. Karena Pak Camat, sebentar lagi kita umat Islam akan menyambut bulan suci Ramadan. Ketika bulan Rajab, yang ada dalam bayangan kami itu harumnya bulan Ramadan. Macam mana Pak Kiai tahu? Coba Bapak teliti doa yang diajarkan Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Kita badannya masih di bulan Rajab, jiwa kita sudah sampai bulan Ramadan. Ya Rabb, hidupkan aku sampai bulan Ramadan. Harumnya Ramadan sudah tercium oleh umat Islam di bulan Rajab. Maka ketika Aisyah ditanya, bagaimana Nabi ketika bulan Rajab? Tidak ada bedanya seperti keadaan di bulan Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau berpuasa, beliau bersedekah, beliau memperbanyak qiyamul lail. Ketika bulan Rajab beliau sudah menanam. Di bulan Sya'ban beliau memupuknya. Di bulan Ramadan sudah nikmat ibadah itu. Di bulan Syawal sampai dengan Rajab di tahun yang akan datang, ia tinggal memetik hasil dari 3 bulan yang ia tanam. Maka harumnya Ramadan telah tercium bagi kita. Latihan Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Nanti sebentar lagi kita rindu itu. Mudah-mudahan tidak ada aturan PPKM. Amin Allahumma. Gitu, jadi normal kita beribadah. Tadi Pak Camat sudah mendoakan, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Saya pesan Pak Camat, slow-slow aja Pak. Jangan orang kampung ditakut-takuti. Kasihan. Kalau mereka kumpul-kumpul di warung 20-30 orang menurut aturan kan tidak boleh. Karena 5 orang harus dibubarkan. Saya pesan dengan Polda, kemarin di Surabaya saya ceramah di Mabes Polda, saya bilang tak usah terlalu ketat, kasihan masyarakat. Mereka ngobrol 20-30 orang, biarkan saja. Insya Allah kampung kita sehat. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Yang mau ke gereja ya gereja, tidak usah diganggu. Yang hitam zonanya biar Surabaya saja. Yang hitam biar Jakarta, yang hitam biar Semarang, Mas Caca guyung. Biar yang hitam di tempat orang, tempat kita mudah-mudahan aman, tergantung Pak Camatnya. Amin Allahumma. Karena beliau ketua Satgas Covid Kecamatan Barit, mudah-mudahan beliau sehat. Amin Allahumma. Amin. Kita lanjut Pak Yai. Baiklah, kita masuk selawat ini penentu kita lanjut atau tidak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang ramai jemaah Sanggo ini. Yang apa itu kalem, apalagi udah di atas tuh. Bang ngopi ya betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Kullul amal bainar rudd wal qabul. Bune ngendikane Kanjeng Nabi, ngendikane para ulama, para yai, kullul amal bainar rudd wal qabul. Sedanten amal manungsa semua itu antara ditolak dan diterima oleh Allah. Illa salat ala Nabi, kecuali bersolawat kepada Nabi. Engkau sholat tidak khusyuk, tolak sholatmu. Kau sedekah tidak ikhlas, tolak sedekahmu. Ya kan? Kau punya suara hafalan bagus, tidak ikhlas, terbuang semua amalmu. Maka doa kita, ya Allah, jangan sampai amalku kau lemparkan ke wajahku di hari kiamat. Kenapa? Banyak amal yang tidak diterima Allah. Illa salata ala Nabi, kecuali salawatmu kepadaku, kata Nabi Muhammad, Allah pasti akan terima walaupun kau bersolawat niatnya minta puji. Salatu wassalamu alaik, dan bisa saja salatu wassalamu alaik, niat minta puji. Ya imam al-mujahidin, dibikin bagus. Ya Rasulullah, salatu wassalamu alaik, dibikin bagus tadi. Ya man
asrabikal muhaiminu ladila. Penting suara bagus kalau tarhim, kalau azan, kalau sholat. Karena kalau yang tarhimnya mesake wong dadi ngantuk Pak. As-sholatu orang di rumah itu malas mau sholat. As-sholatu khairum minan naum. Itu orang di rumah malas mau ke masjid. Tapi kalau yang adzan bagus, Pak Camat pengen ke masjid. Amin Allahumma. Kata Pak Camat, siapa ya azan mana warasulah tidak ada. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dalam selimut Pak Camat bilang, ya Allah sedih lagu azan tidak. Jangan-jangan belum makan mau yang azan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita lanjut yang kedua. Pak Yai, selawat sudah ramai. Suatu ketika Nabi diberangkatkan, dapatlah perintah sholat 50, saya tak bahas. Menjadi 5 tidak kita bahas. Namun terlepas dari semua itu kata Nabi, as-salatu ra'su kulli syai'. Ra'sul ibadah. Salat itu kepala semua ibadah. Ibarat kepala bagi anggota badan. Salat. Maka pembeda farqul mu'min wal kafir salat. Ini pembeda kita. Maka kata Rasulullah, man taraka sholata muta'ammidan, orang kafir itu orang yang sengaja meninggalkan sholat. Maka kafir itu bukan orang berbeda agama. Kafir itu orang muslim yang meninggalkan sholat, yaitu predikat bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang beda apa? Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah. Nah kita bahas, Pak ini kita masuk. Berapa urgensinya, seberapa substansialnya itu sholat dalam agama Pak. Bayangkan kepala, macam mana pentingnya. Kalau Bapak tanya berapa penting sholat itu, Pak Ibu boleh takon, seberapa penting kepala bagi anggota tubuh. Di kepala ini loh Bapak lihat, ada mata nempel di kepala, maka ini namanya mata kepala. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, matanya nempel di kepala. Bayangkan pentingnya kepala itu. Di kepala itu ada mata, ada kuping, ada mulut, semua saraf ada di kepala. Maka polisi bilang, pakai helm, sayangi kepalamu. Ya toh? Karena ada orang kecelakaan di Bodok, patah kaki, masih hidup karena masih punya kepala. Patah 2 kakinya Pak, hidup atau tidak? Hidup karena masih punya kepala. Patah Pak tangan 2 Pak, masih hidup karena punya kepala. Patah kaki tangannya 4-4-nya Pak, masih hidup karena masih punya kepala. Apa ada yang pernah lihat orang kecelakaan hilang kepalanya masih hidup? Ada. Nate kepastian apa itu? Nate betul. Masak nih sampai aduh berboto muka-muka jenengan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang kasihan yang di sana itu, kenapa kok dijauh-jauhin sana itu, kasihan. Ngapain Pak pada berkumpul situ Pak? Semoga selamat. Amin Allahumma. Amin. Apa ada yang pernah ketemu orang tidak berkepala hidup? Nggak. Misi kita sangau. Buatan nggak ono. Le ono Pak Yai. Sanes manungso. Kalau ada Pak, saya pernah ketemu Pak, orang jalan tapi tidak ada kepala. Itu bukan orang, namanya hantu itu. Berarti kalau nyari hantu Pak Camat mudah. Dalam Islam nyari hantu mudah. Hayya 'alas shalah. Itu hantu Pak. Dalam Islam. Biar di Islam hantu itu namanya. Hayya 'alas shalah. Masih slow aja dia berkeroke. Aku tak minta oleh-oleh. Oh ya sholat, tak oleh-oleh. Itu hantu lagi karaoke.
Gitu. Jadi nyari antu gampang dalam Islam itu Pak, mudah sekali. Kalau Bapak mau nengok orang Islam yang antu atau berantu, itu dia nyarinya. Jadi itu. Hayya 'alas shalah. Asik dia. Masih berkeroki, bernyanyi dan sebagainya. Masya Allah. Siapa yang punya hobi macam itu Pak? Biasanya ibu-ibu. Kalau maghrib yo karaokean bu, asar dulu, gitu. Wayah yang mau sholat, mantap saya berhenti dulu. Coba minta oleh-oleh lagunya. Berangkatlah sayang. Aduh, sallu ala Nabi Muhammad. Itu sholat. Kata Nabi, kau kelak akan melihat betapa sholat akan menentukan seorang selamat atau tidak. Seorang yang sholat, seburuk apapun Allah akan memperbaiki urusannya. Amin. Allahumma. Pak Yai, dia preman Pak. Ada orang tanya di Jakarta, bagusan mana Pak orang yang tidak sholat tetapi akhlaknya bagus Pak, daripada orang yang sholat tapi akhlaknya tidak bagus? Nah, itu yang mana yang lebih bagus Pak? Saya bilang dua-duanya bagus. Yang sholat tidak punya akhlak, nanti Allah perbaiki akhlaknya berkat rajin sholat. Yang akhlaknya bagus tidak sholat, itu pun bagus. Nanti Allah bikin dia rajin sholat karena akhlaknya sudah ada modal bagus. Yang tidak bagus siapa Pak? Awakmu kok ngurus wong. Ya toh? Yang tidak bagus itu kamu, kok kamu repot sih ngurusin orang. Ya toh? Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Yai, maka pesan sholat senteng pisan. Yang pertama, sholat itu pesannya Allahu Akbar. Mulai sekarang lihat filosofi sholat. Allahu Akbar, Allah saja yang maha besar, sing liyo cilik, yang lain cilik. Allahu Akbar. Maka pesan Allah, ya bena Adam, la takhafanna min sultan ma dama sultan baqiyah li tauhid wa sultani la yanfadu abada. Hei anak Adam, jangan pernah takut kau dengan kekuasaan model apapun selama aku masih kuasa, kata Allah. Bukankah Mi'raj itu aku yang melakukan? Bukankah Ibrahim itu aku yang mendinginkan api? Bukankah Musa membelah laut, aku yang membelah? Bukankah Isa lahir tanpa ayah, aku juga yang meniupkan ruh ke dalam ibunya Maria? Tidak mampu kalian menjangkaunya, tapi dengan kehendakku aku bisa melakukannya. La takhafanna, jangan takut diweteni, ditakut-takuti dengan kekuasaan. Jangan, selama aku masih ada, kata Allah. Sultani la yanfadu abada, kau bisa minta kepadaku karena kekuasaanku tidak terbatas atas apapun. Insya Makanya saya ngobrol dengan Kapolres, dengan Kapolda, Pak, jangan ganggu-ganggu agama, jangan usik-usik masalah agama. Kenapa? Karena agama itu hal yang sangat sensitif, ya toh? Banyak orang rela mati untuk agamanya. Jangan kacau, baik itu Muslim, baik itu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, jangan kacau mereka. Mereka mau ibadah, jangan dikacau rumah ibadahnya, biarkan saja. Karena orang kalau sudah beragama, mereka yakin ada Allah Tuhan mereka yang akan menyelamatkan mereka dalam hal apapun. Bikin kebijakan, saya bilang gubernur, jangan musik-musik agama, karena banyak ini persoalan sensitif, banyak yang akan sakit hati. Betul? Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada bahasan, salawatnya makin kecil, kita berhenti ceramah tentang Allahu Akbar. Ya bani Adam, la takhaf min diqir rizq. Yang kedua, catat ini, jangan takut hai anak Adam dari rizkimu yang sempit, jangan takut. Wa khazaini mal'ana, rizki dan kekayaanku meliputi segala-galanya, jangan takut engkau. Bukankah engkau lihat burung yang turun pagi pulang malam? Bukan hanya ia kenyang, anaknya sampai besar, aku yang mengatur rezeki. Dia tidak tahu keluar sarangnya mau ke arah mana, aku jamin rezekinya. Anaknya pun tumbuh besar, aku yang mengatur. Mosok sampean takut rezeki enggak dua rezeki? Aku akan atur itu. Rezeki, maut,
jodoh, pekerjaan. Sering saya sampaikan ini, ya toh? Rizki, maut, jodoh, pekerjaan. Gak bakal ketukar. Bapak catat ini. Maka Pak Camat, dalam filosofi agama kita, setiap bayi lahir tangannya nyekel, kata gitu. Apa yang dia genggam ini? Mautnya, jodohnya, rizkinya, pekerjaannya. 4 ini tidak akan ketukar. Yang lepas cuma 1 ini. Anak bayi kalau lahir itu cuma empolannya yang tidak menggenggam, yang lainnya genggam. Dia berfirman Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua kita menggenggam janji dengan Allah. Mau dia lahir muslim atau non muslim, janjinya sama. Rizki, jodoh, pekerjaan, maut tidak bakal ketukar. Kalau bakatnya jadi camat, biar mungkin ibu bapak beliau Pak Tani, jadi saja Pak Camat. Betul Pak Camat? Saya bakat jadi kiai Pak, ibu bapak saya orang bukan kiai Pak, jadi saja kiai. Ini bakat dari hakim pengadilan agama, jadi saja beliau pengadilan agama, ya toh? Ini bakat dari kiai dalam penjara, Sebona Holil ini, jadi ini kiai dalam penjara, ya toh? Ini sudah bakat. Pak Yai, kalaulah kerja keras yang bikin kita kaya, sampai sudah kaya, kurang keras apa kerjanya orang Madura, ya toh? Paret digali, ya kan? Kalau kita goreng lauk ayam, goreng ikan teri, kalau Madura goreng pasir campur batu campur aspal. Yang aspal jalan itu Madura, kurang keras apa dia punya kerja. Jawa jangan lawan dia, ulet dia punya bahaya badan. Kerjanya kalau kaya itu karena kerja keras, kaya semua orang Jawa. Dayak coba lihat, kurang kerja keras apa Dayak? Tengah malam bawa obor di kepala, motong kotak, jam 3 malamnya motong kotak, orang tidurnya motong kotak. Kurang keras apa kerjanya Dayak Melayu? Tapi kok tidak kaya Pak? Kok yang kaya kok malah Cina? Ayo, nah ala untung nah. Dia santai saja kerjanya. Coba Pak lihat pagi-pagi buka toko, datanglah orang nala sebotu, datanglah ke bodoh dengan buka toko. Oke, ada jual baju enggak? Oh ada, ini punya model baru padahal itu model 2 tahun lalu, sejak Covid tidak laku-laku. Ngai kasih model baru kirim dari Jakarta. Percayalah, wong sefoto dan simbah bangkat kafe. Oh iya toh kayak, ini berapa harga kayak? Ngai beli ini 250, ngai kasih modal lah 250, ngai kasih potongan lah. Karena you datang pagi-pagi itu pengelarisan, ngai kasih modal 150-an. Ngai kasih modal, tapi kaya aja, jualan modal bisa kaya. Kita jualan ngambil untung banyak nggak kaya-kaya? Coba pikirnya mau bakatnya bakat kan? Bakat kaya. Lalu kami ini bakat apa Pak Kiai? Bakat melarat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kaya karena kerja keras, yang keras kerjanya kaya, tapi tidak ketukar Pak. Rezeki kita tidak ketukar. Pak, saya makan karena saya kerja, ya enggak? Berapa banyak di antara kita makan saat kita tidak bekerja? Coba ibu ingat, waktu sehat, bapak punya gaji, pagi kerja pulang malam, tidak mampu tuh beli anggur, beli apel, beli semangka, beli mangga. Justru saat bapak sakit keras, itu buah datang. Betul ya Pak Jamat? Pak Jamat sampai benar itu kata Pak Jamat. Aku beli buah tuh sebulan sekali pun jalan, tapi waktu aku sakit datanglah buah yang tak buah. Ternyata buah itu bukan karena kerja kita loh. Saat sakit, selamat deh. Sakit, wosok. 3 bulan wes gak iso banget, wosok. Datanglah, assalamualaikum mat. Dibawa anggur, apel, waalaikumsalam. Ya toh? Itu selamat lagi ndak kerja itu. Datang anggur, datang apel, itu ternyata rezeki datang bukan saat kita bekerja. Memang jatahnya rezeki itu datang. Imam Syafi'i pernah duduk dengan Imam Malik. Ketika duduk ngobrol malam-malam jam 2 malam, kita Pak Camat di Islam ada sholat, mungkin orang Islam juga lah, banyak yang tidak tahu. Ada sholat tahajud namanya. Ngomong dengan Allah saat orang lain tidur.
Ini sholat yang kata Nabi dapat menerangi liang kuburmu. Qumu bil lail wan nasu niyam. Bangunlah saat orang tidur, maka Allah akan menerangi kuburmu. Satu. Kemudian kata Allah, biqadril kadhi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula sahiran layali. Kalau kau ingin derajat yang tinggi dunia akhirat, jangan tidur kalau datang sepertiga malam, jam 2 ke atas itu duduk tirakat ambil Gusti Allah. Ini amalannya poroya ini. Imam Malik duduk dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, guru, rizki itu datang sekalipun kita tidak kemana-mana, atau kita mesti kerja baru datang rizki? Kata Imam Syafi'i, menurutku kita mesti kerja, guru, karena kata ayat Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi kata Imam Malik, nak, rizkimu tidak akan ketukar. Biar kau duduk, kalau kau rizkimu datang itu rizki. Kelasnya beda, satu makom asbab, satu makom tajrid. Kata ulama ngaji kitab hikam, makom asbab itu makom siapa? Makom kita. Semuanya bergantung pada sebab. Coba, ini kelas kita ini, ya kan? Ini makom asbab. Kenapa kok kenyang? Makan. Kenapa kok hilang haus? Merko munjuk, minum. Kenapa kok kaya? Rajin nabung. Itu kan hukum sebab yang bisa kita sebut, gitu. Kenapa dia kok bisa dapat jodoh orang sana? Oh, dia rajin pergi ke sana, gitu. Kenapa kok sehat? Munjuk obat. Kenapa kok sakit? Dia tidak mau berobat. Kok mati? Sakit. Itu hukum sebab akibat, hukum kausalitas yang kita pakai. Padahal yang terjadi tidak mesti seperti itu. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sakin asyahinan min ad-dar. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Betul? Sehat atau mati? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya mati jangan tidak hanya sehat tiba-tiba mati. Maka ini yang sehat jangan macam-macam. Jangan besok nama kita yang disebut di mikrofon masjid ini. Gitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Yani, saya bikin contoh ini sampai handphonenya. Pak Kiai, contoh mati jangan nyebut nama saya takut mati. Betul. Yang saya itu, betul. Nah, kita tidak tahu. Pak Kiai, berapa banyak orang sehat mati tanpa penyakit, berapa banyak orang mati